Oke, kita ketemu lagi. Hari ini, kita mau membongkar sebuah kode kuno yang tersembunyi di dalam sepucuk surat yang dikirim untuk meredam sebuah krisis. Ini adalah cerita tentang bagaimana alam semesta, sebuah filsafat yang mengancam sebuah komunitas, dan seorang budak yang kabur, semuanya bertemu dalam satu titik. Ini adalah Kitab Kolose. Jadi, ini dia teka-tekinya. Apa coba hubungannya antara seluruh jagat raya, sebuah ajaran sesat yang bahaya banget, dan seorang budak yang mempertaruhkan nyawanya? Nah, itulah pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Dan jawabannya bisa mengubah segalanya. Untuk bisa memecahkan kode ini, kita harus jalan-jalan dulu ke masa lalu. Kita akan kembali ke sebuah kota yang cukup ramai di dunia kuno. Sebuah kota yang menghadapi masalah yang ternyata terasa sangat modern. Coba bayangkan Kolose. Ini bukan kota metropolitan ya, tapi ini semacam persimpangan jalan yang sibuk, tempat berbagai macam ide dari berbagai budaya, Yunani, Frigia, Yahudi, bercampur aduk. Nah, di tengah kancah percampuran ide ini, ada sebuah gereja baru yang didirikan oleh Epafras, seorang murid Rasul Paulus. Dan mereka sedang menghadapi masalah. Dan meskipun Paulus belum pernah sekalipun ke sana, kabar yang ia terima dari Epafras benar-benar mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang menyebar di Kolose. Masalahnya, ini bukan serangan langsung terhadap Kristus. Justru ini yang bikin bahaya. Serangannya jauh lebih licik. Musuh yang datang seperti teman. Sebuah ide yang kita sebut tipu daya Kristus Plus. Nah, disinilah letak cerdiknya ajaran sesat ini. Para guru palsu ini nggak bilang, tinggalkan Yesus. Bukan begitu. Mereka justru berbisik, Yesus itu awal yang bagus. Tapi apa kamu nggak mau lebih? Mereka menawarkan Kristus plus ritual-ritual kuno, Kristus plus pengetahuan rahasia, Kristus plus pengalaman mistis yang mendalam. Terdengar menarik kan? Seolah-olah ini adalah jalan yang lebih dalam dan lebih tercerahkan menuju Tuhan. Oke, coba kita bedah filsafat ini. Ada 4 pilar berbahaya di dalamnya. Pertama, legalisme, gagasan bahwa kamu harus menambah aturan-aturan tertentu supaya benar-benar diterima. Kedua, asketisme, keyakinan bahwa menyiksa tubuhmu akan membuatmu lebih suci. Ketiga, mistisisme, penyembahan malaikat sebagai perantara ilahi. Dan terakhir, gnostisisme awal, klaim punya pengetahuan rahasia yang eksklusif. Lihat polanya kan, masing-masing dengan caranya sendiri, secara diam-diam bilang, Kristus saja tidak cukup. Dan disinilah Paulus datang dan bam, dia memberikan pukulan telak. Dia dengan brilian bilang bahwa semua tambahan yang mereka tawarkan itu, ritual, aturan, malaikat pengetahuan rahasia, itu semua cuma bayangan. Buat apa mengejar bayangan kalau wujud aslinya, substansinya ada tepat di depanmu? Kristus adalah substansinya, yang lainnya cuma gema dari dia. Jadi gimana cara Paulus melawan ancaman Kristus Plus ini? Dia tidak berdebat poin per poin. Tidak, dia menjawab dengan sebuah ledakan kosmik, sebuah deklarasi yang mengguncang sorga tentang siapa Yesus sebenarnya. Paulus nggak cuma menambal beberapa lubang teologis, dia meruntuhkan seluruh bangunan filsafat mereka sampai ke fondasinya. Dia melakukannya dengan apa yang sekarang kita sebut himne Kristus, sebuah puisi yang luar biasa yang mengalihkan fokus dari perdebatan kecil di Kolose ke sebuah panorama keagungan Kristus yang mencakup seluruh alam semesta. Tapi sebelum kita masuk ke himnenya, kita harus paham satu kata kunci, prototokos atau anak sulung. Bagi kita, kata itu kedengarannya seperti urutan kelahiran. Tapi bagi dunia kuno, ini soal peringkat. Anak sulung adalah pewaris, yang punya otoritas tertinggi, yang mewarisi segalanya. Ini bukan tentang kapan dia ada, tapi tentang siapa dia. Himne ini dimulai dengan dahsyat. Kristus adalah ikon, gambar Allah. Sekali lagi, ini lebih dari sekedar potret. Ikon itu artinya representasi yang sempurna dan presisi. Kamu mau tahu seperti apa Allah yang tidak kelihatan itu? Lihatlah Yesus. Titik. Tidak perlu pengetahuan rahasia atau perantara malaikat. Dia adalah manifestasi Tuhan yang sempurna dan lengkap. Dan dari situ, Paulus seolah-olah menunjukkan CV kosmik Kristus. Coba perhatikan bahasanya yang mencakup semuanya, segala sesuatu, termasuk kekuatan-kekuatan spiritual yang begitu dipuja oleh para guru palsu itu, diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Dia bukan cuma arsitek alam semesta, Dia juga penopangnya. Kata Yunani yang dipakai synesteken, artinya Dia secara aktif menyatukan semuanya. Bayangkan Dia sebagai gravitasi spiritual yang menjaga seluruh realitas ini tidak hancur berantakan. Dan inilah puncaknya, Sang Pencipta dan Penopang alam semesta ini juga menjadi Sang Pendamai.
Melalui tindakan yang paling memalukan yang bisa dibayangkan, kematian di kayu salib Romawi, dia mendamaikan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Bukan hanya umat manusia, tapi seluruh tatanan kosmik yang sudah retak. Ini adalah visi yang sangat besar dan menakjubkan. Oke, teologi kosmik ini luar biasa. Tapi, terus kenapa? Apa artinya bagi seorang pedagang biasa atau ibu rumah tangga di Kolose? Mari kita lihat bagaimana Paulus membawa kebenaran setinggi langit ini turun ke jalanan. Nah, ini dia logika yang mengubah hidup. Jika Kristus adalah segalanya, dan kamu sekarang bersatu dengannya, maka dirimu yang lama itu sudah mati dan dikuburkan. Identitasmu yang sebenarnya sekarang aman, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dan karena siapa dirimu telah berubah secara fundamental, bagaimana caramu hidup juga harus berubah. Etika tidak dimulai dengan lakukan dan jangan lakukan. Etika dimulai dengan inilah dirimu sekarang. Paulus menggunakan metafora yang sederhana tapi sangat kuat, ganti baju. Dia bilang, tanggalkan pakaian kotor dari kehidupan lamamu. Dosa seksual, amarah, kebohongan. Buang itu semua. Lalu, kenakan pakaian baru yang modelnya seperti Kristus. Belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, dan yang terpenting, kasih. Yang Paulus sebut sebagai perekat yang menyatukan semuanya dengan sempurna. Dan mengenakan pakaian baru ini bukan urusan pribadi loh. Ini punya dampak sosial yang luar biasa. Di dunia yang dibangun di atas tembok-tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, budak dan orang bebas, orang beradab dan biadab, Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus semua tembok itu runtuh jadi debu. Di dalam komunitas yang baru ini hanya ada satu identitas yang penting, dan identitas itu adalah Kristus. Tapi, apakah ini semua hanya teori yang indah? Apakah ini benar-benar bisa diterapkan saat berhadapan dengan kenyataan hidup yang pahit? Paulus tidak membiarkan kita menebak-nebak. Dia memberi kita satu studi kasus, ujian akhir untuk seluruh teologinya yang terwujud dalam kisah nyata seorang budak yang melarikan diri bernama Onesimus. Ini adalah sebuah drama dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Ada Onesimus, seorang budak. Tuannya adalah Filemon, seorang pemimpin di gereja Kolose. Onesimus kabur. Sebuah kejahatan yang menurut hukum Romawi bisa dihukum mati. Entah bagaimana dia bertemu dengan Paulus di penjara dan menjadi seorang Kristen. Sekarang, Paulus mengirimnya kembali sambil membawa surat ini. Bisa bayangan ketegangannya? Onesimus berjalan kembali ke kemungkinan hukuman mati, dan Paulus membuat sebuah permintaan yang menantang segalanya. Dan inilah dia. Disinilah teologi menjadi biografi. Disinilah Kolose 3 ayat 11 menjadi kenyataan. Paulus pada dasarnya berkata kepada Filemon, kamu tidak bisa menerimanya kembali sebagai propertimu. Kamu harus menyambutnya sebagai saudaramu. Status hukum mereka di dunia luar mungkin tidak berubah, tetapi di dalam keluarga Tuhan, identitas baru mereka di dalam Kristus telah mengubah hubungan mereka selamanya. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Orang Kolose digoda oleh Kristus plus. Kristus ditambah ritual, ditambah pengalaman, ditambah filsafat. Jadi apa plus kita? Apa yang kita tambahkan pada Kristus hari ini untuk merasa benar-benar aman, benar atau lengkap? Mungkin itu adalah Kristus plus kesuksesan finansial, Kristus plus ideologi politik yang benar, Kristus plus persetujuan sosial, Kristus plus citra diri yang sempurna. Pesan abadi dari Kolose bergema hingga saat ini. Lepaskan plusnya. Kristus saja sudah cukup. Dia bukan bagian dari kehidupan. Dia adalah segalanya.